Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang materi pokok manusia, tempat, dan lingkungan dengan submateri pokok yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, kelas 7, sekolah menengah pertama atau SMP, semester ganjil. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator ketercapaian kompetensi kali ini yaitu 3.1 memahami konsep ruang, ganggu lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 3.1.13 menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia, lalu menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial budaya. 4.1.15 keterampilan melaksanakan diskusi dan presentasi tentang pengertian letak dan luas Indonesia. 4.1.6 membuat peta persebaran sumber daya alam di Indonesia secara berkelompok, baik potensi sumber daya alam di darat maupun di laut, sehingga menarik untuk dipresentasikan di depan kelas. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak diharapkan yaitu 3.1.13. Melalui model project based learning, siswa dapat menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. Oke, anak-anak, apakah kalian mengetahui apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk kehidupan manusia. Air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lainnya merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan berbagai potensinya, karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk, yaitu yang pertama potensi sumber daya hutan di Indonesia. Luas hutan di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 yaitu seluas 66,3 juta hektar. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa sendiri, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekadar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan serta obat-obatan. Hutan juga menyimpan banyak kekayaan flora dan fauna yang sangat besar. Proses terbentuknya sumber daya alam di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama, secara astronomis Indonesia terletak di daerah tropik dengan curah hujan tinggi, menyebabkan aneka ragam jenis tumbuhan dapat tumbuh subur. Oleh karena itu, Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan. Lalu yang kedua, secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan jalur pergerakan lempeng tektonik dan pegunungan muda menyebabkan terbentuknya berbagai macam sumber daya mineral yang potensial untuk dimanfaatkan. Lalu yang ketiga,
Wilayah lautan di Indonesia mengandung berbagai macam sumber daya nabati, hewani, dan mineral, antara lain ikan laut, rumput laut, mutiara, serta tambang minyak bumi. Hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Adapun secara umum terdapat jenis-jenis kayu yang tersebar di hutan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kayu meranti dan agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Lalu yang ketiga, rotan banyak dihasilkan di Sumatera, Kalimantan, dan Sumatera Barat. Yang keempat, kayu cendana yang banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Lalu yang terakhir yaitu kayu rasa mala dan akasia. Nah, kayu ini banyak dihasilkan di Jawa Barat. Hutan telah mengalami banyak kerusakan. Padahal hutan memiliki banyak manfaat. Berikut manfaat hutan diantaranya yaitu yang pertama, menyimpan air hujan. Air hujan menjadi cadangan air untuk keberlangsungan makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Hutan menjadi lokasi yang cocok sebagai tempat hidup dan tempat berkembang biaknya fauna. Lalu yang ketiga, mencegah terjadinya erosi dan pembusukan tanah. Dan yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Dan yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan. Dari produk yang dihasilkannya seperti kayunya bisa digunakan untuk bangunan, tempat mendapatkan obat. Ada juga yang memanfaatkannya untuk tempat wisata seperti kebun raya dan lain-lain. Nah, apakah kita sudah menjaga kelestarian hutan? Bagaimana cara menjaga kelestarian hutan agar tetap terjaga untuk generasi selanjutnya? Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menjaga dan melestarikan hutan, yaitu salah satunya dengan tidak menebang hutan secara sembarangan. Lalu tidak mengaruk atau membabat hutan secara luas. Sebagai siswa, kita juga dapat ikut serta dalam upaya menjaga kelestarian hutan, yaitu dengan tidak membuang sampah di hutan, mengurangi penggunaan kertas secara berlebihan. Loh, kenapa demikian? Nah, tahukah kalian bahwa kertas yang kalian gunakan saat ini berasal dari pohon? Maka dari itu semakin banyak kertas yang kalian gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Maka dari itu mulailah berbijak dalam penggunaan kertas. Lalu jika sudah terlanjur bagaimana? Nah, berkaitan dengan tugas pembelajaran kali ini, kertas yang kalian gunakan baik koran, buku bekas tidak layak pakai atau yang lainnya dapat digunakan kembali, salah satunya dalam pembuatan peta timbul dari kertas bekas. Sebelum Ibu memberikan rincian tugas, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Baiklah, kira-kira seperti itu materi yang disampaikan. Selanjutnya kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Alhamdulillah, berakhir sudah pembelajaran kali ini dengan materi yang telah disampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Jangan lupa like dan share. Akhir kata, saya Mega Novitasari pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, pendidikan maju untuk Indonesia maju. Dadah.